Jasad seorang mahasiswi ditemukan tewas dengan wajah yang tertutup bantal. Saksi yang mengira korban hanya tertidur bergegas ingin mengangkat bantal yang menutup wajahnya. Namun seketika ia panik karena melihat darah yang mengalir dari bawah tubuh korban. Saksi segera memanggil bantuan dan setelah petugas datang membenarkan bahwa korban telah meninggal dunia. Ada kecurigaan pada salah satu orang yang nampak hadir di tengah kerumunan warga yang melihat jalannya evakuasi. Mata itu nampak mencurigakan, mengawasi petugas yang tengah mencari barang bukti pembunuhan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Kisah ini kuceritakan sebagai pengingat bahwa tindakan kriminal bisa terjadi kapan dan di mana saja. Cerita fakta yang Mia rangkum dari berbagai media terpercaya dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Di rumah inilah tinggal 3 pemuda-pemudi yang masih dalam ikatan keluarga atau sepupu. Rumah milik salah satu tante mereka yang tidak dihuni, kemudian ketiganya menempati rumah tersebut. Rumah yang beralamat di Perumahan Citra Elok, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Mereka antara lain Asmaul Husna berusia 23 tahun, Miftahul, dan Satriani. Tak banyak barang berharga atau perabotan rumah tangga di dalamnya. Satriani dan Asmaul Husna tidur satu kamar, sedangkan Miftahul berada di kamar lain namun saling berhadapan. Kisah ini akan berfokus pada Asmaul Husna. Wanita itu kerap dipanggil Asma atau Husna. Orang tuanya berada di Morowali. Wanita cantik yang selalu memakai jilbab sebagai identitas yang menunjukkan dirinya adalah muslimah. Ia menyukai karakter Hello Kitty. Sebab itu mahasiswi UIN Makassar tersebut memiliki bantal Hello Kitty di kamarnya. Selayaknya remaja wanita yang ingin memiliki kamar cantik dipenuhi dengan karakter favoritnya. Gadis yang memiliki senyum manis itu adalah mahasiswi semester 7 di UIN Alauddin Makassar dalam program studi ilmu akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kampusnya berada di Samata, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Jaraknya hanya sekitar 3 km dari rumah. Husna merupakan pribadi yang ceria dan memiliki hobi menulis. Ia suka menulis puisi atau kata-kata motivasi di akun media sosialnya. Di balik perilakunya yang kalem, ia merupakan mahasiswi aktif dan cerdas. Terbukti ia memiliki banyak prestasi di bidang desain dan kerap mendapatkan penghargaan di beberapa perlombaan. Tak hanya itu, bakatnya yang lain yaitu dalam berkomunikasi, menjadikannya sosok yang menonjol baik dalam lingkungan pergaulan maupun organisasi kampus. Ia tercatat sebagai anggota Forum Kajian Ekonomi Syariah UIN Alauddin Makassar sejak tahun 2018 hingga tahun 2019. Kemampuannya dalam berkomunikasi dan melirik para pelaku UMKM, ia pun ikut terjun dalam bidang usaha makanan ringan. Bersama temannya, Husna sang penakrabnya mencoba membuat olahan keripik pisang. Awalnya ia membuat tester untuk dicoba pada rekan dan keluarga yang ternyata hasilnya menakjubkan. Mereka tertarik dengan cita rasa keripik pisang milik Husna. Akhirnya produksi rumahan ini terus dikembangkan. Tentu saja dengan harapan agar berkembang pesat dan mampu memberikan lapangan pekerjaan untuk warga sekitar. Dengan ketekunan pasti ada jalan untuk sukses. Begitu motivasi yang ia tanamkan pada dirinya. Untuk masalah percintaan, ada seorang pria yang belakangan ini dekat dengannya. Ia bernama Ridhoyatul Khair. Ia merupakan mahasiswa semester 7 program studi perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis di kampus yang sama dengan Husna. Orangnya sepertinya soleh. Dilihat dari postingan Facebooknya, ia selalu membagikan motivasi Islami atau hal yang berbau agama. Dari wajahnya memang kelihatan pria normal, selayaknya remaja sopan yang jadi idaman para calon mertua. Pria itu beberapa kali mengunjungi Husna di rumah, jadi sepupu Husna yang lain tentu mengenal sosok ini. Husna, di sela kesibukannya, ia yang memiliki kegemaran menulis puisi itu lagi-lagi menulis beberapa kalimat yang berjudul Anak Ibu. Puisi yang mudah dipahami bagi yang membaca, menceritakan penyesalan seorang anak yang sedang mencari cara untuk menebus kesalahannya. Dan kalimat yang paling menyedihkan adalah di bagian ini. Dan mengakhiri puisi tersebut dengan tulisan, "Ibu jauh di sana tidak mengetahui apa-apa tentang anaknya ini.
Sebuah penutup yang jelas ditujukan untuk dirinya sendiri. Dan ini adalah puisi terakhir sebelum Husna ditemukan tewas di dalam kamar. Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember tahun 2019, Satriani tidak berada di rumah karena harus menyelesaikan suatu urusan di luar kota. Rencananya, pada Sabtu siang, ia baru tiba di rumah yang ditinggali para sepupunya. Begitu juga Miftahul. Ia sejak pagi sudah keluar rumah. Berarti hari itu hanya tersisa Husna sendirian. Singkat cerita, sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Tengah, Satriani tiba di rumah setelah menyelesaikan urusan. Ketika tiba di depan rumah, ia heran dengan kondisi rumah yang nampak sepi. Namun ia tetap melangkahkan kaki untuk masuk ke dalam. Dan ketika sudah berada di ambang pintu kamarnya, ia melihat Husna dengan posisi telentang dan wajahnya tertutupi bantal Hello Kitty. Sepersekian detik saja, Satriani mengira Husna sedang tertidur. Namun ia curiga karena wanita itu sama sekali tidak menyahut ketika dipanggil. Dari sini Satriani udah mulai curiga ada yang gak beres dengan sepupunya. Lagi pula tidak biasanya wanita itu tidur dengan pakaian lengkap. Kemudian Satriani memberanikan diri untuk lebih dekat ke tubuh Husna. Baru itulah ia sadar ada darah yang mengalir di bawah badannya. Satriani pun terkejut. Ia segera berlari keluar rumah untuk meminta bantuan. Ia juga menghubungi Miftahul dan memintanya untuk segera pulang. Selain itu, Satriani juga menghubungi aparat desa dan meneruskannya ke pihak berwajib. Sebelum petugas datang, Miftahul rupanya terlebih dahulu sampai di lokasi dan sempat mengecek tubuh sepupunya. Ia memeriksa nadi di tangannya dan tidak ada lagi tanda kehidupan. Untuk itulah ia nggak berani membalikan tubuh Husna atau menyentuhnya, hingga menunggu pihak medis untuk memeriksa jasad tersebut. Di lain sisi, orang tua Husna yang berada di Morowali langsung dikabari via telepon. Namun mereka hanya dikabari jika anaknya terkena musibah dan belum dikabari jika anaknya telah meninggal dunia. Singkat cerita, anggota Polsek Manggala dan tim medis yang telah datang ke TKP segera memeriksa jasad Husna dan memastikan bahwa korban telah dibunuh. Untuk itu, petugas segera mengamankan lokasi dan memasang garis kuning agar tidak ada orang yang sembarangan masuk ke wilayah terjadinya pembunuhan dan tidak merusak barang bukti yang masih dicari. Tak lama kemudian, jasad Husna dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk diperiksa oleh tim forensik. Tragedi pilu ini langsung tersebar lewat media sosial. Rekan kuliahnya yang mendapat kabar ini segera mendatangi TKP, bahkan memenuhinya. Mereka tak percaya sahabatnya harus pergi dengan cara yang mengenaskan. Wajah-wajah sendu ini menahan tangis. Mereka saling berprasangka buruk mengenai pelaku yang menghabisi gadis malang tersebut. Orang tua korban juga pingsan setelah datang. Penyidik dari Polrestabes Makassar segera meminta keterangan para saksi, terutama Satriani dan Miftahul sebagai rekan satu rumah. Kemudian Miftahul menjelaskan, sebenarnya pada hari Jumat lalu atau sehari sebelum kejadian, ia yang biasa beraktivitas di dalam kamar, mengetahui jika korban masih ada di dalam kamar. Keduanya memang jarang mengobrol karena kesibukan masing-masing. Miftahul bercerita lagi, Husna sempat berpamitan akan menginap di rumah rekannya, namun ia tidak tahu siapa teman yang dimaksud. Miftahul tidak bertanya secara rinci, karena biasanya wanita itu pasti izin pada Satriani dan bukan dirinya. Miftahul mengingat, ia keluar rumah pada pukul 3 sore, kemudian kembali pada pukul 5 sore. Dalam waktu singkat ini, ia sama sekali tidak merasakan hal ganjil apapun. Miftahul yang kembali ke rumah, langsung masuk ke dalam kamar dan disibukkan dengan tugas. Ia bergadang semalaman dan sempat membuat postingan pada pukul 2 pagi. Menandakan bahwa dirinya masih aktif. Nah, sampai Sabtu pagi, ia memutuskan keluar rumah lagi dan melihat sepatu Husna masih ada, yang menandakan bahwa korban masih berada di rumah. Miftahul bergegas keluar untuk menyelesaikan urusan. Begitulah keterangan Miftahul saat meninggalkan rumah pada hari Sabtu dan baru pulang ketika Satriani menghubunginya terkait kondisi almarhum. Selain mencatat keterangan dari teman satu rumah, penyidik juga meminta keterangan dari teman korban juga keluarganya.
terkait adakah orang yang hendak mencelakai gadis itu, mengingat tidak ada barang berharga yang menghilang dari dalam rumah. Nah, dari kerumunan warga yang melihat proses evakuasi, hadir pula kekasih korban yang bernama Ridho. Ia datang berbaur dengan warga. Kedatangannya di sana membuat penyidik curiga, bukankah dia kekasih korban? Kenapa cuma berdiri mematung di antara warga? Bukankah bila orang terkasih yang meninggal mendadak, kekasih korbanlah yang seharusnya ikut terguncang? Ini lain, kata batin para penyidik. Oleh sebab itu, karena belum memiliki bukti terkait terduga pelakunya, mereka harus segera mengumpulkan bukti dan tetap berusaha fokus pada kekasih korban yang mencurigakan itu. Proses otopsi akhirnya memberikan hasil yang mengejutkan. Korban rupanya tengah hamil 4 bulan atau 16 minggu. Keluarga yang mendengar ini tentu sangat syok. Dari rangkaian penyelidikan dan tambahan hasil otopsi, maka kuat dugaan kematian korban berhubungan dengan kehamilannya. Sebab itu, wajar jika penyidik mencurigai Ridho sebagai pelaku. Petugas langsung mendatangi rumah Ridho dan mencecarnya dengan berbagai macam pertanyaan. Ridho yang terkejut, namun raut wajahnya berubah pasrah seketika. Ia terkulai lemas dan menunjukkan sikap menyerah. Pria yang mengenakan kaos merah dan celana coklat itu tertunduk lesu, entah menyesali perbuatannya atau malu karena wajahnya disorot kamera wartawan. Akhirnya tragedi pilu yang merenggut nyawa Asmaul Husna mulai mendapatkan titik terang. Berikut kronologi penyelidikan dan bagaimana pelaku mengeksekusi korban. Nah, buat teman-teman semuanya yang gregetan sama kasus ini, sebaiknya minum air putih dulu ya, dan mari kita lanjutkan ceritanya. Beberapa bulan sebelum tragedi ini terjadi, rupanya Husna memang menjalin kasih dengan pelaku. Hanya saja, wanita itu memiliki hubungan sehat dan menolak hubungan intim sebelum sah di depan penghulu. Sayangnya, kejadian tak terduga terjadi sekitar bulan Agustus di tahun 2019. Husna yang sedang marah karena menuduh kekasihnya telah berselingkuh hendak meminta penjelasan. Lantas Ridho menyuruhnya datang ke rumahnya yang beralamat di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala. Setibanya di depan rumah Ridho, Husna mendapati rumah dalam keadaan sepi. Setelah mencari keberadaan pacarnya, rupanya Ridho sedang tertidur di kamar. Sejurus kemudian, Ridho yang dari dulu udah kebelet, nekat mengunci pintu rumah dari dalam, kemudian memperkaos Husna di dalam kamar. Ridho sempat mengancam korban dengan cara mencekik lehernya dan mengancam wanita itu dengan buas. Hal ini membuat Husna menjadi marah, dan semenjak kejadian itu sikapnya telah berubah, mudah termenung dan merasa hina. Ia semula sangat menjaga kehormatannya, namun kini telah terenggut oleh kekasihnya sendiri. Meski status mereka berpacaran, nyatanya Husna tidak menyukai perilaku tersebut. Kegundahan hatinya ini sempat diutarakan pada kedua seniornya di kampus yang juga merupakan sahabatnya sendiri, salah satunya bernama Ibo. Husna mengadu telah dipaksa berhubungan badan. Mau ngadu sama orang tua, takut orang tuanya kecewa, dan takut masalahnya akan menjadi runyam. Jadi dari kasus pelecehan ini, korban gak berani speak up karena takut orang tuanya marah dan lain sebagainya. Namun sayang, pelecehan itu malah membuatnya berbadan dua. Akhirnya tiba pada tanggal 13 Desember tahun 2019. Hari naas buatnya. Ketika itu Satriani tidak ada di rumah. Miftahul juga pergi sejak jam 3 sore. Setelah kepergian Miftahul, rupanya Ridho datang ke rumah korban dan di sana mereka terlibat adu mulut lagi. Korban memaksa kekasihnya untuk segera memberitahukan kehamilannya pada orang tua Ridho. Namun Ridho menolak, ia minta diberi waktu. Padahal saat itu, kehamilan Husna sudah mencapai 4 bulan. Bagaimana mungkin menutupinya lagi? Oke, kalau kamu gak mau bilang, biar aku sendiri yang akan telepon orang tuamu. Mendengar ancaman ini, Ridho yang panik langsung meraih bantal Hello Kitty dan langsung membekap wajah korban. Di sini Husna mencoba untuk berteriak, namun apa daya, bekapan itu ditahan 15 menit lamanya, membuat wanita itu akhirnya tak sadarkan diri. Nah, bukannya merasa iba, melihat kekasihnya masih bergerak, si hajingan ini malah ngambil pisau di dapur dan menggorok leher korban yang dalam kondisi telentang. Rupanya dari situlah darah mengalir ke bawah tubuh korban seperti saat pertama kali ditemukan.
Begitulah kurang lebih kronologi kejadian yang diutarakan oleh pelaku. Jadi setelah disambungkan dengan pernyataan Miftahul yang keluar pada jam 3 sore dan kembali pada jam 5 sore, dalam kurun waktu inilah korban Asmaul Husna sedang dieksekusi. Jumat malam di mana ia begadang, rupanya di depan kamarnya Husna sudah dalam keadaan kaku. Keluarga dan rekan korban sangat terpukul dengan kepergian Husna. Mereka menyesal tidak mengetahui nasib tragis gadis itu. Andai saja waktu bisa diputar, keluarga pasti siap menerima anak dalam kandungan putrinya meskipun ayah bayi itu menolak. Tapi apa mau dikata bila nasi sudah berubah menjadi bubur? Mari kita sama-sama mendoakan agar almarhumah diampuni segala dosa-dosanya dan dilapangkan kuburnya. Pada hari Selasa tanggal 21 Januari tahun 2020, proses reka ulang dilaksanakan. Pelaku memperagakan adegannya sendiri, sedangkan korban diperankan oleh wanita bernama Sari. Rekonstruksi yang dilakukan di TKP atau di rumah korban awalnya berjalan dengan baik. Setiap saat petugas mencatat juga mendokumentasikan adegan dengan seksama. Ini ditujukan untuk memastikan adakah fakta lain yang belum terungkap. Nah, adegan terakhir sempat terjadi ketegangan, di mana Sari yang memperagakan korban tiba-tiba pingsan mendadak. Beberapa petugas mencoba membangunkannya, namun saat berhasil bangun, tiba-tiba gadis itu mengeluarkan suara yang berbeda. Rupanya ia tengah kerasukan. Saat itu Sari berada di kamar eksekusi korban. Kemudian ia dievakuasi ke ruang keluarga. Mendadak ia menangis dan berteriak histeris. Ia seolah kerasukan jin Khorin Husna. Ia menyebut dirinya telah dibunuh dengan sangat kejam dan pelaku harus bertanggung jawab. Tentunya dalam bahasa Makassar ya teman-teman. Keadaan ini sempat membuat ricuh, apalagi keluarga korban tambah menangis histeris. Ada 28 adegan termasuk peran Miftahul dan Satriani. Penyidik tidak menemukan fakta baru, semua sesuai apa yang telah dikatakan oleh pelaku saat awal interogasi dan sesuai dengan apa yang direalisasikan dalam TKP. Dalam sidang putusan, pelaku dijerat pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, yaitu Profesor Abustani Ilyas mengatakan Hidhoyatul secara otomatis keluar dari kampus. Baik, begitulah nasib tragis yang dialami oleh Asmaul Husna, wanita yang merasa ternoda akibat kelakuan buruk sang pacar. Seolah gagal melindungi kehormatan, ia termenung sendirian, merasa gagal dalam hidup, hingga meratapi nasib buruk yang telah menimpanya. Untuk itu mari kita sama-sama mendoakan agar almarhumah Asmaul Husna diampuni segala dosa-dosanya dan dilapangkan kuburnya. Juga untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kesabaran, ketabahan, serta kekuatan. Kalau gitu Mia undur diri dulu, mohon maaf banget jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!